Kisah ini menceritakan tentang persahabatan seorang anak perempuan bernama Maria dengan anak laki-laki disabilitas bernama Nicholas. Nicholas adalah siswa baru di sekolahnya. Nicholas merupakan anak disabilitas. Di kelas itu tidak ada siswa yang menyukai dan mau berteman dengannya, tetapi tidak dengan Maria. Maria sangat senang berteman dengan Nicholas. Ketika di taman, Maria mengajak Nicholas untuk bersalaman, tetapi Nicholas tidak memberikan respon apapun. Lalu dengan sigap, Maria mengambilkan tali, lalu mengingatkan kakinya, dan mereka bermain bersama. Mereka bermain tepuk-tepuk, dan mereka juga bermain bola. Mereka juga sangat senang bermain bersama, begitu juga dengan Nicholas. Dia dapat menunjukkannya melalui mimik wajahnya. Mereka juga bermain pedang-pedangan, seolah-olah mereka itu bermain perang-perangan beneran. Manusia kerdil ini baru saja pulang dari pekerjaannya. Ketika sampai di rumah, dia melihat seekor ulat sedang kesusahan dalam mengambil daun. Lalu, dia pun berinisiatif untuk membantu ulat tersebut. Nah, setelah mengumpulkan banyak daun, dia pun pergi, masuk ke dalam rumahnya dan hendak tertidur. Tetapi, ketika dia hendak tidur, dia mendengar suara berisik yang ditimbulkan oleh ulat yang sedang makan tadi. Lalu dia menghampiri ulat itu dan menyuruhnya untuk diam, karena dia tidak bisa untuk tidur. Lalu ketika ingin tidur lagi, ulat itu pun kembali berisik dengan suara makannya tadi. Sehingga manusia kerdil ini kesusahan dalam tidur. Lalu dia pun mengambil penutup telinga dan meletakkan sebuah bom dekat persis di ulatnya tadi. Sehingga ulat itu pun meledak dalam sekejap. Nah, dengan demikian, manusia kerdil ini dapat tertidur dengan lelah. Ada sebuah segitiga kecil yang lagi duduk sendiri. Tak lama kemudian datanglah 3 buah segitiga yang besar ke hadapannya. Setelah itu, mereka saling menunjukkan keahlian masing-masing. Ada yang bisa mengeluarkan lumpur, emas, dan juga api. Atau mungkin lava panas. Nah, setelah itu, segitiga kecil pun menunjukkan keahliannya. Tetapi segitiga besar malah membulinya. Lalu muncullah pemikiran segitiga kecil agar dia bisa berkuasa. Lalu segitiga kecil itu pun mengambil sebuah biji dan memetiknya di antara hujan hingga menghasilkan sebuah bunyi-bunyian yang sangat indah. Dia mencari kembali bijinya tadi, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu muncullah seekor tupai dari tumpukan biji-biji tadi yang membuat segitiga besar tertumpuk di biji-bijian itu. Lalu tupai itu menghampiri segitiga kecil dan memberikan sebuah biji kepadanya. Segitiga kecil pun tersenyum karena dia sadar bahwa dia sekarang sudah tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar yang menghasilkan banyak biji yang dapat dimakan oleh tupai. Jadi ikan ini mau digoreng guys sama chef. Tapi dia berusaha buat kabur. Dia tuh lari. Dia seolah-olah lompat-lompat melarikan diri dari dapur. Tapi chefnya tahu. Jadi chefnya nangkep dia tuh. Nah, pas mau dimasukin ke panci, dia berubah jadi gendut guys. Dia ngembang kayak gini. Terus dia tiba-tiba terbang kayak balon, tau gak sih? Terus dia naik ke atas dan menuju pintu keluar. Tapi chefnya cepet banget guys. Dia gercep. Terus dia menutup pintu itu sehingga ikannya tergencit atau terjepit. Nah, ketika di depan dia melihat ada lautan. Lalu dia cepat-cepat terbang menuju ke gambar itu. Tapi ternyata itu cuma gambar guys. Dia kira tuh lautan beneran. Terus dia ketusuk pedang dan akhirnya dia kempes. Dan dia pun terbang kemana-mana karena udah kempes sampai masuk ke dapur chef tadi. Dan langsung masuk ke dalam panci chefnya itu juga. Dan akhirnya tinggal ditutup deh sama chefnya. Sial banget ya dia. Ada cewek cantik guys lagi memikat cowok. Nah, ketika cowok itu maju, monster akan ngebuka pintunya. Dan otomatis cowok itu akan masuk ke dalam mulutnya guys. Ternyata cewek itu adalah umpan monster guys. Jadi kalau ada cowok yang datang maju mendekati cewek itu, monster itu akan ngebuka pintu dan otomatis cowoknya akan masuk ke mulutnya. Tetapi ada satu cowok beruntung nih. Dia gak mau mendekati cewek itu. Dan dia pergi karena dia mencintai pasangannya. Wow. Guys, ada sekumpulan orang lagi makan nih. Itu kayaknya makan bubur ya. Tapi tiba-tiba wajah mereka berubah guys. Ada yang berubah jadi kelinci, anjing, hamster, kadal, bahkan jadi monster ganas guys. Ada juga yang jadi ikan. Bahkan anak kecil ini berubah jadi kepiting loh. Ada juga berubah jadi tumbuhan. Ada juga berubah jadi monster rambut. Ada juga jadi makhluk seram ini guys. Cewek ini juga berubah jadi siput. Jadi bunglon juga ada. Cowok ini jadi tikus. Tapi setelah mereka selesai makan, wajah mereka kembali seperti semula loh. Wow.
Cewek ini lagi nungguin burger keluar guys. Tapi anehnya burgernya nggak habis-habis. Burgernya keluar-keluar terus. Cewek ini juga aneh guys. Dia makan burger besar, tapi nggak bisa habis. Dia makan terus, tapi burgernya masih ada terus. Laki-laki ini sedang memotong burger yang besar, tetapi malah jadi burger yang kecil. Anak-anak ini sedang mengelilingi burger yang besar guys. Orang-orang ini juga makan burger guys. Mereka makannya itu per lembar, tapi nggak habis-habis juga guys. Terus ada, dan mereka terus makan per lembar. Orang ini juga makan burger terus guys, tapi nggak habis-habis. Dia makan dan makan, tapi nggak habis-habis terus. Anak bayi ini makan burger guys dari punggung bapaknya, tapi nggak habis-habis juga. Cewek ini lagi masak guys di dapur. Nah, lalu dia mencicipi masakannya. Lalu suaminya pulang guys. Setelah itu mereka makan bersama. Tetapi ketika makan, suaminya menemukan rambut di makanannya, sehingga membuat dia marah. Lalu istrinya pun dipukul guys matanya sebelah. Setelah selesai makan, suaminya pamit kepada istrinya. Dia pergi keluar. Dia membeli sepotong daging, lalu menyuruh istrinya untuk masak di rumah. Nah, setelah matang, dia mencicipi sedikit. Tetapi ternyata rasanya enak, sehingga membuat dia kalap. Dia menghabiskan semua daging itu guys, tanpa tersisa sedikit pun. Lalu dia sadar guys, bahwa makanannya udah habis. Lalu dia buru-buru ngambil dompetnya, ternyata uangnya nggak ada, kosong. Terus dia duduk dan sedih, karena dia takut suaminya marah. Lalu dia melihat ke jendela, ternyata tetangganya ada yang meninggal. Lalu dia diam-diam masuk ke rumah tetangganya itu, menghampiri peti jenazahnya. Kemudian, dia mengambil pisau untuk mengambil daging mayat tetangganya itu guys. Lalu dia memasak daging mayat itu guys. Tapi suaminya sangat lahap makannya. Bahkan sampai jatah istrinya pun dimakan habis loh oleh suaminya.